Check the mic and make sure it sound right, boys. Oke, halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari kota Cirebon. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Cirebon dan akan naik kereta menuju Kutoarjo. Ini pertama kalinya saya naik kereta dari arah barat menuju Kutoarjo, dan kali ini saya akan naik kereta api Sawung Gali. Diberangkatkan dari stasiun Cirebon nanti sekitar pukul 10 lewat 20, dan perkiraan nanti nyampe Kutoarjo sekitar ya jam setengah 3 atau jam 3 mungkin ya. Pokoknya ikutin terus perjalanannya. Dan saya belum antigen teman-teman, karena perjalanan ini persyaratannya harus menyertakan surat tes antigen. Jadi saya akan tes antigen dulu ke sisi utara stasiun Cirebon teman-teman. Yuk ikuti terus perjalanan saya naik kereta api Sawung Gali. Oke, saya sedang berjalan menuju ke arah pintu utara stasiun Cirebon Kejaksan, dan di sana sudah terpampang teman-teman layanan rapid tes antigen. Ada semacam kayak baliho besar ya, dan arah petunjuknya untuk ruangan tes antigen. Jadi untuk lokasi tes antigen di stasiun Cirebon Kejaksan ini letaknya di pintu utara teman-teman, dekat dengan pintu keluar parkir ya. Ini pintu keluar parkir, dan itu adalah ruangan untuk tes antigen. Harganya 35.000 teman-teman untuk tes antigen di semua stasiun ya, tidak hanya di stasiun Cirebon. Oke, saya akan melakukan tes antigen dulu ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, akhirnya hasil tesnya negatif dan saya diizinkan berangkat naik kereta api Sawung Gali menuju Kutoarjo. Oke, habis ini aku mau langsung boarding ke dalam stasiun. Yuk, kita langsung aja boarding yuk. Saat ini persyaratan untuk naik kereta api jarak jauh sudah berubah per tanggal 5 April 2022. Untuk penumpang yang sudah mendapatkan vaksin dosis 3, tidak perlu lagi menunjukkan hasil tes antigen atau PCR. Namun bagi kalian yang sudah mendapatkan vaksin dosis 2, wajib untuk menunjukkan hasil tes antigen atau PCR dengan masa berlaku 1 kali 24 jam untuk tes antigen dan 3 kali 24 jam untuk tes PCR. Jika kalian baru mendapatkan vaksin dosis 1, syarat tes antigen tidak berlaku, melainkan kalian wajib untuk menunjukkan tes PCR. Kereta api Sawung Gali yang akan saya naiki akhirnya tiba di stasiun Cirebon. Lokomotif yang berdinas adalah CC20307 Depo Induk Purwokerto. Di perjalanan kali ini saya berada di kereta ekonomi premium 6 kursi 12A. Oke, kereta api Sawung Gali yang akan saya naiki sudah tiba di jalur 3 stasiun Cirebon. Perjalanan kali ini saya akan berada di premium 6 seat 12A. Ternyata dapat mundur sebelah kanan pula. Jadi nanti kalau misalkan mau lihat papasan kereta ya harus nyebrang ke kursi sebelahnya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting saya bisa naik kereta api Sawung Gali dan menikmati perjalanannya. Yuk, cus! Kereta api Sawung Gali melayani kelas campuran, yaitu kelas ekonomi premium dan eksekutif, menggunakan trainset berjenis bodi stainless steel yang diproduksi oleh PT Inka Madiun tahun 2018. Kurang lebih seperti ini interior dari kelas ekonomi premiumnya. Berkonfigurasi kursi 22, berkapasitas 80 tempat duduk, dan menggunakan sistem reverse seat, yaitu separuh searah laju dan separuh lagi membelakangi laju, dengan letak kursi yang berhadapan ada di nomor 10 dan 11. Untuk interior kelas eksekutifnya kurang lebih seperti ini. Berkonfigurasi 22 dengan total kapasitas 50 tempat duduk dan dengan kursi single seat yang terletak di nomor 1C dan 13B. Dalam rangkaian kereta api Sawung Gali ini terdapat 6 kereta ekonomi premium, 2 kereta eksekutif beserta 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit, dengan letak kereta eksekutif berada di depan rangkaian apabila kereta berangkat dari Jakarta.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah duduk di kursi saya seat 12A di Premium 6 Kereta Api Sawung Gali nomor KA PLB 154D. Kondisi kabin di Premium 6 sendiri cukup sepi teman-teman, dan hanya ada sedikit penumpang aja, jadi mungkin saya bisa sedikit leluas saya untuk bikin vlognya. Sedikit informasi mengenai Kereta Api Sawung Gali. Jadi Kereta Api Sawung Gali ini adalah kereta api yang melayani relasi Pasar Senen Kutoarjo PP dengan layanan dua kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi premium. Kalau dulu Kereta Api Sawung Gali itu ada melayani dua kelas ya teman-teman, tapi bukan kelas ekonomi premium, melainkan kelas bisnis dan juga kelas eksekutif. Tapi dulu seingat saya ada beberapa dari rangkaiannya. Salah satu rangkaiannya yaitu menggunakan full kelas bisnis teman-teman. Jadi dulu tuh Kereta Api Sawung Gali itu ibaratnya kayak Fajar Utama Jogjanya Kutoarjo ya, bisa dibilang seperti itu. Dalam sekali perjalanan Kereta Api Sawung Gali ini membawa 6 kereta premium dan 2 kereta kelas eksekutif teman-teman. Kalau premium dari arah Jakarta itu letaknya berada di belakang kereta makan atau paling belakang, dan kereta eksekutifnya berada di depan. Kalau dari arah Kutoarjo artinya kebalikannya, premium yang berada di belakang lokomotif dan kereta eksekutif yang berada di paling belakang. Mas Edi. Iya, itu sejarah nih ya. Yang foto di Purwokerto kan? Iya. Itu nggak boleh ya? Gimana? Itu nggak boleh. Cirebon ya. Yang bisub ya. Oke teman-teman, kereta api Sawung Gali sudah diberangkatkan dari stasiun Cirebon ke Jaksan pukul 10:20 tepat teman-teman. Dan ini memang pertama kali saya naik kereta api Sawung Gali di perjalanan yang cukup jauh ya teman-teman. Kalau sebelumnya saya naik kereta api Sawung Gali itu hanya memanfaatkan tarif khusus, dan itu rutenya pendek-pendek semua teman-teman. Pertama kali saya naik kereta api Sawung Gali di rangkaian yang seperti ini itu waktu tahun 2019 kalau nggak salah, itu ketika saya berbagi tips mudik murah meriah ke teman-teman semua. Itu saya memanfaatkan tarif khusus lagi yang berlaku di rute Cirebon Purwokerto seharga 25.000 teman-teman. Dan sebelumnya ketika saya membuat konten tips dan trik murah meriah Cirebon Jogja juga, itu saya naik kereta api Sawung Gali lagi teman-teman. Dan ya, perjalanan kali ini alhamdulillah lebih jauh. Jadi saya akan naik kereta api Sawung Gali menuju tujuan akhirnya nanti di stasiun Kutoarjo. Tapi perjalanan kereta api Sawung Gali kali ini saya beli juga dengan tarif yang murah meriah teman-teman. Perjalanan kali ini saya kembali memanfaatkan tarif khusus yang ada di kereta api Sawung Gali ini teman-teman. Dari Cirebon ke Kutoarjo total saya menghabiskan Rp60.000 untuk tiketnya teman-teman. Loh kok bisa? Jadi gini, dari Cirebon ini saya beli tiket tarif khusus menuju Purwokerto itu seharga Rp25.000, pembelian 2 jam sebelum keberangkatan. Lalu nanti ketika di Purwokerto sampai Kutoarjo saya akan kembali membeli tiket kereta api Sawung Gali ini dengan harga Rp35.000. Sama teman-teman, pembelian 2 jam sebelum keberangkatan juga. Jadi kalau di total harga tiketnya itu bisa 60.000 teman-teman. Dan apabila teman-teman memesan jauh-jauh hari dari Cirebon ke Kutoarjo, itu kemarin saya lihat harganya ada di kisaran 160.000 teman-teman. Itu jauh lebih mahal dibanding perjalanan saya saat ini dengan beli tarif khusus Cirebon Purwokerto lalu Purwokerto Kutoarjo teman-teman. Itu bedanya sampai 100.000 seperti itu. Jadi ya alhamdulillah gitu, naik kereta api Sawung Gali ke Kutoarjo ada tarif khusus seperti ini dan bisa memanfaatkan dengan baik, ya why not gitu. Perjalanan kereta api Sawung Gali kini sudah tiba di pemberhentian pertamanya sejak saya naik kereta api ini, yaitu stasiun Ciledug. Stasiun Ciledug ini merupakan stasiun ujung timur dari wilayah administrasi Kabupaten Cirebon untuk lintas jalur Cirebon Kroya yang kini dilewati kereta api Sawung Gali. Artinya setelah berangkat dari stasiun Ciledug ini, nanti kereta api Sawung Gali akan resmi meninggalkan Provinsi Jawa Barat dan masuk Provinsi Jawa Tengah. Agak sore ya, bikin sampai jam 4 ya.
berapa jam berapa? Sekarang ke Bogor jam berapa? Oke teman-teman, perjalanan kereta api Sawung Gali sudah meninggalkan stasiun Ciledug, dan dengan ini kereta api Sawung Gali sudah resmi memasuki wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Pertandanya apa Mas Dim? Kenapa kereta api Sawung Gali ini sudah masuk wilayah administrasi Jawa Tengah? Tadi teman-teman, ketika kereta api Sawung Gali melintasi sebuah jembatan sungai besar, itu adalah Sungai Cisanggarung teman-teman. Sungai Cisanggarung itu adalah batas secara alami dari Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi ketika keretanya sudah melintas di jembatan tersebut, resmi kereta apinya sudah meninggalkan Provinsi Jawa Barat dan masuk Provinsi Jawa Tengah. Bila keretanya dari arah Jakarta. Begitu teman-teman. Dan pemandangan-pemandangan di sepanjang jalur lintas tengah ini, Cirebon Kroya ini, setahu saya sih pemandangannya bagus-bagus teman-teman. Ada pegunungan dan ada perbukitan juga khas Daop 5 ya. Oke teman-teman, sesaat lagi kereta api Sawung Gali akan melintas langsung di stasiun Songgom. Nah, stasiun Songgom ini merupakan stasiun yang berada di ujung timur Daop 3 untuk lintas Cirebon Kroya yang saat ini dilewati kereta api Sawung Gali teman-teman. Jadi setelah stasiun Songgom ini nanti akan ada perbatasan wilayah operasi 3 Cirebon dan wilayah operasi 5 Purwokerto. Nah, kita sudah masuk wilayah operasi 5 Purwokerto teman-teman, dan langsung disuguhkan pemandangan seperti ini. Wow, ini wow sih. Baru masuk wilayah operasi 5 Purwokerto teman-teman, penyambutannya sudah seistimewa ini nih. Kita disambut dengan pemandangan yang wow, keren banget teman-teman, asli. Kita bertemu dengan jalur yang dari arah Tegal nih teman-teman. Itu kalau teman-teman lihat ada jalur kereta, itu adalah jalur kereta yang mengarah ke stasiun Selawi sampai nanti bertemu di jalur Pantura di stasiun Tegal. Artinya saat ini kereta api Sawung Gali sebentar lagi akan masuk di stasiun Perupuk. Ini aku kurang hafal sih berhenti atau enggak di stasiun Perupuk, tapi biasanya sih kereta api Sawung Gali berhenti ya. Nanti kita lihat aja. Setelah berhenti untuk menaik turunkan penumpang di stasiun Perupuk, kini perjalanan kereta api Sawung Gali telah berhenti di stasiun Linggapura. Kenapa berhenti di stasiun Linggapura? Karena jembatan yang berada di sebelah sana dari stasiun Linggapura itu jembatannya masih belum diperbaiki. Jadi masih hanya satu jembatan saja yang sedang beroperasi. Dan kereta api Sawung Gali ini berhenti dulu karena nanti akan berpindah jalur ke jalur kiri, di mana itu bukan jalur yang seharusnya dilewati kereta ini apabila dari arah Jakarta. Jadi untuk memastikan jalurnya aman, keretanya harus berhenti dulu. Dan seingat saya, kereta api Sawung Gali di stasiun Linggapura ini itu akan bersilang dengan kereta api Taksaka, seingat saya ya. Tapi nanti kita akan tunggu apakah terjadi silangan di stasiun ini atau tidak. Oke, kita masih menantikan. Harusnya kereta api Taksaka sudah harus jadwalnya melintas ya. Biasa jam-jam segini sih melintasnya. Dan benar teman-teman, sinyalnya sudah hijau. Tuh, pertanda akan ada kereta yang akan lewat. Jadi benar teman-teman, di sini akan bersilang dengan kereta api Taksaka dari Yogyakarta tujuan akhir Gambir. Nanti kereta api Taksaka akan melintas di jalur yang ini nih teman-teman, dari arah sana. Yuk kita lihat yuk. Nah ini teman-teman jembatan yang saya katakan ambruk di sebelumnya. Jadi ini masih konstruksi teman-teman, entah
rampungnya kapan ya. Tuh sudah dibongkar dan sepertinya di bawah terpantau lagi bikin pondasi pilarnya dulu nih. Tuh pemandangannya teman-teman mantap jiwa. Jadi masih masa konstruksi ya, semoga konstruksinya cepat selesai dan double track di lintas ini bisa segera aktif sepenuhnya kembali. Amin. Pemberhentian selanjutnya dari kereta api Sawung Galih adalah di stasiun Bumi Ayu. Di stasiun ini, kereta api Sawung Galih berhenti normal untuk melayani naik turun penumpang. Selain itu, kereta api Sawung Galih juga berhasil menahan kereta api Argo Lawu untuk melintas nih. Nampaknya kereta cepat Jakarta Solo ini tertahan untuk menunggu kereta api Sawung Galih masuk di stasiun Bumi Ayu. Selamat datang di Purwokerto. Saat ini perjalanan kereta api Sawung Galih sudah tiba di stasiun Purwokerto. Sekitar lambat 4-5 menit teman-teman. Dan biasanya kalau udah terlambat seperti ini berhentinya juga nggak lama-lama. Hanya 2 menit sampai 3 menit untuk naik turun penumpang. Dan seperti yang saya bilang tadi, karena saya membeli tiket persambungan, jadi ketika melanjutkan perjalanan dari Purwokerto sampai Kutoarjo ini, nanti saya tidak perlu berganti kereta atau boarding lagi ya, karena saya sudah membeli tiketnya secara online. Jadi saya akan kembali melanjutkan perjalanan dengan kereta api Sawung Galih dan sudah ada pengumuman kereta api Sawung Galih akan diberangkatkan kembali. Cus, kita masuk. Those of you who will end your trip at Kroya Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Sawung Galih sekarang sudah tiba dan sudah berangkat lagi dari stasiun Kroya. Jadi stasiun Kroya ini adalah stasiun percabangan teman-teman, seperti yang sudah saya bilang di beberapa video sebelumnya ya, karena beberapa perjalanan sebelumnya saya beberapa kali melewati stasiun ini teman-teman. Jadi bisa tonton di video-video sebelumnya aja ya. Tadi tibanya 13.06 tepat waktu teman-teman, padahal berangkat dari Purwokertonya sedikit terlambat ya. Dan tadi juga hanya berhenti 2 menit saja untuk naik turun penumpang di sini, sudah diberangkatkan kembali dan sudah meninggalkan stasiun Kroya. Kereta api Sawung Galih saat ini melewati terowongan hijau. Terowongan ini unik teman-teman karena konstruksi rel di dalam terowongannya menggunakan jenis slab track, di mana bantalan relnya ditanam di dalam pondasi beton. Fakta menarik nih teman-teman, terowongan hijau saat ini menjadi terowongan dengan jalur ganda kereta api yang terpanjang di Indonesia, dengan panjang terowongan mencapai 581 meter dengan diameter terowongan sebesar 9 meter. Perjalanan saya naik kereta api Sawung Galih kini tiba di stasiun Karanganyar. Di stasiun ini kereta api Sawung Galih akan tunggu disusul dengan kereta api Argo Dwi Pangga, kereta api elit, kereta api cepat rute Jakarta Solo dari stasiun Gambir tujuan stasiun Solo Balapan. Seingat saya kereta api Argo Dwi Pangga dan kereta api Sawung Galih ini selisih keberangkatannya lumayan jauh teman-teman. Ada 1 jam lebihnya itu berangkat dari Jakarta. Tapi kereta api Argo Dwi Pangga masih bisa menyusul kereta api Sawung Galih yang berada di depannya. Dan kereta api Sawung Galih harus mengalah untuk disusul kereta api Argo Dwi Pangga. Emang kereta keren sih ini Argo Dwi Pangga sih ini.
Pengalaman saya waktu kemarin naik kereta api Argo Dwi Pangga itu kereta ini bisa menyusul sampai 3 kereta dalam sekali jalan dari Jakarta menuju Solo teman-teman. Nggak hanya kereta api Saunggalih yang saya naiki aja nih yang akan disusul kereta api Argo Dwi Pangga ini, tapi di depannya ada kereta api Fajar Utama Jogja dan juga kereta api Bengawan. Nanti di Kutoarjo kereta api Argo Dwi Pangga yang akan menyusul ini akan menyusul juga kereta api yaitu kereta api Fajar Utama Jogja, dan di stasiun Wates akan menyusul juga kereta api Bengawan. Ini emang Argo cepat ini nih. Parah teman-teman, parah, ngebutnya parah. Ini aku masih blub gini loh waktu kereta api Argo Dwi Pangga melintas di sini. Hempasan anginnya itu sampai blub. Ini sampai sekarang masih deg-degan teman-teman, asli. Apalagi jarak peronnya tidak begitu lebar ya. Ini terhitung cukup rapat dengan jalur 3 yang tadi dilewati oleh kereta api Saunggali. Jadi adrenalinnya itu ketika keretanya menyusul, gila sih, mantep banget. Oke, selanjutnya kereta api Saunggali akan tunggu aman dulu untuk kereta api Argo Dwi Pangga melintas dan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Karanganyar. Selamat datang di Kebumen. Saat ini perjalanan kereta api Saunggali sudah tiba di stasiun Kebumen. Tadi aku nggak merhatiin awal atau lambat, pokoknya saya sudah tuliskan di bawah ya. Jadi untuk pemberhentian kereta api Saunggali ini hampir di daerah-daerah di semua kabupaten Kebumen diberhenti teman-teman. Di Supiu, di Bombong, juga di Karanganyar dan di Kebumen nanti. Di Kutawinangun kurang hafal ya, tadi aku belum merhatiin jadwalnya. Nanti aku kasih jadwalnya ya. Persiapan mau berangkat lagi teman-teman. Yuk kita masuk ke dalam. Oh ya, fasilitas yang ada di kereta api Saunggali ini ada apa aja teman-teman? Yuk kita lihat. Ruang kakinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Cukup sempit untuk kalian yang berbadan tinggi besar ya. Kalau aku tingginya 170 dan alhamdulillah masih bisa selonjor walaupun tidak maksimal. Masih kepentok nih teman-teman, kepentok besi depan ya. Dan ini ada kantong elastis untuk menaruh barang, ada kantong kresek untuk menaruh sampahnya. Dan di semua kelas ada, ini fasilitasnya ada mini table, di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Lalu ada tirai model tarik gulung seperti ini. Untuk menggulungnya teman-teman tinggal tarik sedikit ke bawah lalu lepaskan, nanti dia akan naik sendiri. Nah kalau untuk menutupnya tinggal tarik aja dan lepaskan. Tuh, nanti dia sudah posisi stuck seperti ini. Oke, kita tarik gulung lagi ya. Ada gantungan kecil nih untuk menaruh jaket dan tas kecil. Lalu ada reclining seatnya tentunya teman-teman. Posisinya berada di sini nih, di pojok. Tuh, tinggal tarik aja ke atas tuasnya, baru kalian sesuaikan kemiringan sandarannya sesuai kenyamanan gitu ya. Lalu ada TV kecil di tengah-tengah, ada 1, 2, dan 3 di sini teman-teman. Oh, ada 4 di belakang juga ada. Ada hand sanitizer tentunya, ada toiletnya juga. Ini letaknya di salah satu sisi kereta aja ya, dan letaknya kanan kiri. Tapi ingat sekarang kereta api Saunggali toiletnya sudah dipisah teman-teman. Ada toilet laki-laki dan toilet perempuan. Nanti tinggal ikuti petunjuknya aja sesuai jenis kelamin ya toiletnya. Akan gunakan yang mana? Jangan sampai salah teman-teman. Hehe. Dan ada rak bagasi di atas. Ini sepertinya untuk koper besar ya, agak ngepas ya, tapi mungkin masih bisa masuk di atas sini. Dan kursi yang berhadap-hadapan di kereta premium ini adalah nomor 10 dan 11. Posisi saya sekarang berada di nomor 9. Dan untuk kalian yang mau dapat kaca yang cukup lebar seperti saya ini, saya sarankan untuk mengambil nomor kursi kelipatan 3 teman-teman. Jadi 3, 6, 9, ini saya nomor 9 dapat kacanya lumayan lebar teman-teman tuh. Jadi pandangannya masih bisa luas. Itu yang di sana yang arah mundur di belakang nomor 11, nomor 12 juga itu dapat kaca lebar. Jadi buat kalian yang mungkin ya pengen lihat pemandangan lebih luas, saya sarankan untuk pilih
kursi kelipatan 3 teman-teman untuk di kelas premium ini ya. Tapi saya sarankan jangan pilih kursi untuk kursi nomor 1 dan 20 teman-teman. Karena apa? Di situ kalian akan mendapat tembok seperti di ujung sana itu tidak mendapat jendela teman-teman. Itu di ujung sana nomor 20 dan jendelanya itu porsi jendelanya setengah ada di depan dan mungkin itu sepertinya tidak dapat sama sekali ya. Jadi hindari nomor 1 dan 20 ya teman-teman, karena posisinya berada di paling ujung dekat pintu kabin dan porsi jendelanya kemungkinan kalaupun dapat itu sedikit gitu, atau bahkan tidak dapat porsi jendela sama sekali teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Saunggali sudah meninggalkan stasiun Kebumen dan ternyata tidak berhenti di Kuto Winangun teman-teman. Kereta ini dari Kebumen langsung menuju tujuan akhirnya yaitu stasiun Kutoarjo. Dan perjalanan kali ini cukup menyenangkan teman-teman karena saya bisa puas naik kereta api Saunggalinya, tidak sanggung-sanggung seperti trip yang sudah-sudah. Jadi full dari Cirebon sampai Kutoarjo, tidak full dari Pasar Senen ya, karena memang saya rumahnya di Cirebon dan akan menuju Kutoarjo, jadi saya naiknya dari Cirebon aja. Untuk sarana keretanya sendiri, kereta api Saunggali ini nyaman teman-teman, cukup enak, tapi mungkin untuk kelas premium kalau kalian yang berbadan tinggi besar seperti yang saya sudah jelaskan tadi saat melihat fasilitasnya, saya sarankan untuk memilih kursi yang berada di tengah-tengah teman-teman, antara nomor 10 atau 11. Itu ruang hatinya jadi jauh lebih lega karena posisinya berhadapan. Untuk perjalanannya sendiri, kereta api Saunggali ini keretanya enak, nyaman, bersih, dan tentunya dingin AC-nya, tapi mungkin agak sedikit terganggu ya karena suara AC-nya yang terletak di tengah-tengah ya, jenis stainless memang begitu teman-teman. Jadi letak AC-nya berada di tengah, dan kalau misalkan AC-nya sedang berdengung terlalu kencang itu memang berisik sekali. Dan untuk kedepan kabinnya sendiri, kereta api stainless ini lebih baik ya teman-teman. Untuk kebisingan suara saat keretanya berlari sudah cukup baik. Terus suspensinya empuk banget, enak, jadi tidak terasa sekali goncangannya, jadi enjoy lah untuk menikmati perjalanannya. Dan ternyata ada fakta menarik nih teman-teman yang saya temukan di perjalanan kereta api Saunggali ini. Mayoritas penumpang kereta api Saunggali ini ternyata berada di segmen-segmen stasiun-stasiun yang berada di area administrasi Kabupaten Kebumen teman-teman. Contohnya saya perhatikan tadi mulai dari stasiun Sumpi dan stasiun Gombong, stasiun Karanganyar, lalu terakhir di stasiun Kebumen, itu rata-rata penumpang pada turun di sana teman-teman. Dan kondisi di premium 6 yang saat ini saya naiki itu hanya menyisakan saya seorang untuk menempuh perjalanan sampai tujuan terakhir stasiun Kutoarjo. Jadi saya lihat itu untuk pangsa pasar di daerah Kebumen Saunggali ini bagus banget teman-teman. Gak nyangka saya kira itu dari Kutoarjonya juga cukup banyak yang turun, tapi ternyata pangsa pasarnya, dominan pasarnya itu ternyata di Kebumen teman-teman. Jadi gak heran ya kalau misalkan hampir di semua stasiun pemberhentian yang melayani naik turun penumpang di Kabupaten Kebumen itu kereta api Saunggali berhenti di sana semua, kayak di Kebumen, Karanganyar, Gombong, dan Sumpi. Jadi teman-teman yang mau mengakses kereta api Saunggali untuk melakukan perjalanan bisa banget di stasiun-stasiun tersebut. Tinggal cek aja di aplikasi KAI Akses atau travel online agent lainnya. Dan karena keretanya akan tiba di stasiun Kutoarjo, jadi saya harus siap-siap dulu teman-teman mengecek barang-barang saya agar tidak ada yang tertinggal di atas kereta, karena nanti kalau misalkan ketinggalan di atas kereta itu bakal repot banget teman-teman. So ya, segitu aja perjalanannya karena akan tiba ya. Jadi selamat datang di Kabupaten Purworejo, dan ini pertama kalinya saya naik kereta api Saunggali turun di stasiun Kutoarjo. Jadi selamat datang di stasiun Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Pada perjalanan Oke, sudah tiba di Kutoarjo, ujung timur dari wilayah operasi 5 Purwokerto. Gak dapat peron teman-teman, kita harus maju ke premium 5. Oke, alhamdulillah teman-teman, perjalanan saya sudah tiba di tujuan akhir kereta api Saunggali, yaitu stasiun Kutoarjo.
Selamat datang di Kabupaten Purworejo. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Dan saya ucapkan selamat siang dari Kabupaten Purworejo. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao, dadah.